Shalom, anak-anak Indria 1 Sektor Karmel. Apa kabarnya hari ini? Tentu sehat, bukan? Baik, hari ini bersama Mama Ola, anak-anak akan belajar tentang peristiwa Yesus ditangkap. Pembacaan kita di hari ini terdapat pada Matius 26 ayat 47. Anak-anak, Tuhan Yesus memiliki 12 murid. Sebelum kita mendengarkan cerita peristiwa Tuhan Yesus ditangkap, mari kita menyanyi lagu 12 murid Tuhan Yesus. Simon, Petrus, Andreas, Yakobus, Yohanes, Filipus, Thomas, Yakobus anak Alfeus, Tadeus, Simon orang Selot, Matius, Bartolomeus, Yudas Iskariot, 12 murid Yesus. Baik anak-anak, itu tadi lagu tentang 12 murid Tuhan Yesus. Mama Ola harap dengan menonton video ini, anak-anak dapat mengingat dan menyanyikan dengan baik lagu tentang 12 murid Tuhan Yesus. Tuhan Yesus ketika lahir, Tuhan Yesus bertumbuh menjadi anak yang pintar dan baik. Dalam usia remaja 12 tahun, Tuhan Yesus sudah menunjukkan kepintarannya dengan mengajar di Bait Allah. Sehingga orang-orang yang berada di Bait Allah terkagum-kagum melihat Tuhan Yesus mengajar kepada orang-orang yang lebih dewasa daripada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus juga ketika dewasa mengajar banyak orang, termasuk mengajar beberapa pengikut Yesus, orang-orang yang tertekun dengan mujizat-mujizat Yesus di tepi danau. Selain mengajar, Tuhan Yesus juga melakukan banyak hal dengan membuat mujizat-mujizat. Ada kurang lebih 35 mujizat yang dibuat oleh Tuhan Yesus. Dan mujizat yang pertama yang dibuat Yesus adalah air menjadi anggur pada perkawinan di Kana. Mujizat yang berikut adalah Tuhan Yesus menyembuhkan mata orang buta. Salah satunya orang buta bernama Bartimeus anak Timeus. Ketika dia tidak bisa melihat dan Tuhan Yesus menjamah matanya, seketika itu juga dia bisa melihat. Bukan saja dengan menjamah orang yang sakit, Tuhan Yesus juga melalui mujizatnya menyembuhkan seorang perempuan yang mengalami pendarahan selama 12 tahun. Perempuan ini hanya memegang ujung dari jubah Tuhan Yesus saja dan seketika itu juga dia sembuh. Mujizat lain yang dibuat oleh Tuhan Yesus adalah Tuhan Yesus membangkitkan seorang pemuda anak janda di Nain yang sudah meninggal. Anak-anak perhatikan, ini pemuda yang sudah meninggal itu, ini ibunya, dan ketika ibunya percaya serta memohon kepada Tuhan Yesus, maka anaknya pun bangkit saat itu juga. Bagaimana Tuhan Yesus begitu hebat dan luar biasa. Tuhan Yesus juga membangkitkan adik saudara laki-laki dari Marta dan Maria, yaitu Lazarus. Tuhan Yesus bukan saja melakukan mujizat dengan memegang atau menjamah orang yang sakit, tetapi tanpa ada orang yang sakit pun Tuhan Yesus mampu menyembuhkan orang-orang tersebut. Contoh, seorang yang kerasukan roh jahat, orang itu berada jauh di rumahnya, dan ibunya seorang perempuan Yunani
mendatangi Yesus, memohon kepada Yesus untuk menyembuhkan anaknya yang sering sakit karena kerasukan roh jahat. Dan Tuhan Yesus tanpa pergi menemui anak yang sakit itu, Tuhan Yesus mengatakan kepada ibunya, "Pulanglah, anakmu sudah sembuh." Seketika juga anak dari penunani itu sembuh dari kerasukan roh jahat. Tuhan Yesus begitu hebat, begitu luar biasa melalui mujizat-mujizat yang olehnya. Nah, anak-anak, Yesus sudah melakukan banyak hal, banyak mujizat. Tuhan Yesus mengajar. Tibalah waktunya Tuhan Yesus akan pergi bersama murid-murid ke sebuah bukit, namanya Bukit Zaitun. Di sini yang bersama-sama dengan Tuhan Yesus hanya 11 murid Yesus. Karena satu murid Yesus yaitu Yudas Iskariot tidak ada bersama-sama dengan mereka di saat itu. Tuhan Yesus mengajak mereka berjalan menyusuri Bukit Zaitun. Dan tibalah mereka di sebuah taman yang namanya Taman Getsemani. Anak-anak perhatikan, ini Taman Getsemani begitu indah. Ini juga Taman Getsemani, dan di Taman Getsemani sudah dibangun sebuah gereja yang begitu megah. Di taman inilah Tuhan Yesus bergumul untuk meminta kekuatan dan petunjuk dari Allah Bapa di sorga. Ketika sampai di taman, Tuhan Yesus pergi menjauh dari murid-murid. Di sini murid-murid dan di sini Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus mau konsentrasi berdoa. Tapi sebelum meninggalkan murid-murid, Tuhan Yesus bilang sama mereka, kalian harus berjaga-jaga dan harus berdoa. Lalu Tuhan Yesus berdoa kepada Bapa di sorga. Ini adalah batu di mana Tuhan Yesus berlutut dan berdoa. Batu itu sekarang ada di Taman Getsemani di Yerusalem. Tuhan Yesus berdoa sampai 3 kali. Sampai Tuhan Yesus mengeluarkan keringat. Dan keringat yang Tuhan Yesus keluarkan itu berupa darah. Karena Tuhan Yesus benar-benar bergumul untuk menanyakan dan untuk meminta petunjuk dari Bapa di sorga. Nah, anak-anak, ini batu tempat Tuhan Yesus bergumul. Sekarang batu itu sudah berada di dalam sebuah gereja yang mewah dan megah. Ini batunya. Jadi kalau kita sekarang ke Israel, batu itu sudah tidak di luar, sudah tidak di taman, tapi sudah berada di dalam sebuah gereja yang megah. Ketika Tuhan Yesus berdoa, Tuhan Yesus kembali dan menemui murid-muridnya yaitu Petrus, Yakobus, dan Yohanes tertidur. Lalu Tuhan Yesus berkata kepada mereka, "Kenapa kalian tidur dan tidak berjaga-jaga serta berdoa?" Jadi anak-anak, Tuhan Yesus sampai 3 kali berdoa. Setiap Tuhan Yesus balik menjumpai murid-murid, mereka tertidur. Ketika Tuhan Yesus sementara berbicara dengan murid-murid, datanglah para prajurit Romawi yang hendak menangkap Tuhan Yesus. Para prajurit ini bersama-sama dengan salah satu murid Tuhan Yesus yang bernama Yudas Iskariot. Karena Yudas sudah bersepakat dengan para prajurit untuk menangkap Tuhan Yesus. Anak-anak, apakah Tuhan Yesus tidak bersedia untuk ditangkap?
Tuhan Yesus bersedia untuk ditangkap karena Tuhan Yesus taat kepada Bapa di sorga. Tuhan Yesus dengar-dengaran kepada Allah pengasih dan Allah penyayang. Lalu, bagaimana para prajurit mengetahui bahwa ini adalah Tuhan Yesus? Iya, para prajurit mengetahui ini adalah Yesus karena Yudas yang menjual Yesus itu mencium Tuhan Yesus. Jadi, cara Yudas menjual Tuhan Yesus adalah melalui ciuman. Padahal ciuman itu adalah tanda sayang, tanda kasih kita kepada orang-orang yang kita kasihi. Tetapi Yudas menyalahgunakan arti ciuman itu dengan mencium Yesus, maka Yesus ditangkap oleh para prajurit. Tapi Tuhan Yesus tidak marah kepada Yudas. Tuhan Yesus berserah kepada Bapa di sorga karena Tuhan Yesus dengar-dengaran. Tuhan Yesus mau taat kepada Bapa di sorga. Setelah para prajurit mengetahui itu Tuhan Yesus, mereka lalu mengikat tangan Tuhan Yesus dan bergegas membawa Tuhan Yesus untuk diadili. Tuhan Yesus tidak memberontak, Tuhan Yesus tidak melawan, karena Tuhan Yesus melaksanakan kehendak Bapa di sorga. Tuhan Yesus bukan penjahat, Tuhan Yesus orang baik, tetapi Tuhan Yesus mau ditangkap. Karena yang satu, Tuhan Yesus taat kepada Bapa di sorga, dan yang kedua, karena Tuhan Yesus mau menyelamatkan dosa umat manusia, termasuk Mama Ola dan anak-anak sekalian. Nah, anak-anak, setelah Yudas Iskariot menjual Tuhan Yesus dengan 30 keping perak, dia merasa sangat sedih dan menyesal. Dia merasa berdosa dan bersalah kepada Tuhan Yesus. Jadi anak-anak, jangan melawan orang tua, jangan membantah orang tua, karena itu adalah perbuatan yang tidak baik, perbuatan yang tidak benar dan tidak berkehendak di mata Tuhan. Apa yang terjadi dengan Yudas ketika dia merasa menyesal, ketika dia merasa bersalah? Iya, kasihan Yudas. Dia lalu memutuskan untuk mati dengan cara menggantung dirinya. Baik anak-anak, demikian cerita tentang penangkapan Tuhan Yesus. Mama Ola harap dengan video ini anak-anak mengerti dan anak-anak mampu untuk menceritakan kembali kepada orang lain, terutama kepada keluarga di rumah. Terima kasih telah menyimak video tentang penangkapan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.